Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pengeditan pembuatan soal dengan cara 2 atau cara cepatnya. Ini dirasa cukup mudah ya, Ustadz Ustazah. Langsung saja kita praktik ke e-learning Permata Papua. Pastikan Ustadz Ustazah sudah login menggunakan akun yang dimiliki. Kemudian pilih kelas online atau kelas yang Ustadz Ustazah miliki. Nah, kemudian kalau kemarin kita membuat dengan metode membuat satu-satu, kali ini kita akan membuat kuis dengan secara sekaligus otomatis. Nah, langkah yang paling mudah adalah kita ketikkan pada tab baru dengan kata Blackboard Generator. Nah, ini ada banyak ya. Tapi yang paling mudah ini yang bagian di edoc.edu. Ini banyak sekali dari universitas ya. Langsung aja kita klik. Nah, kira-kira tampilnya nanti seperti ini. Pada bagian test name kita rubah menjadi misalkan kuis matematika. Atau singkatnya aja biar gampang, kuis MTK seperti ini. Mau ditambahkan kelas juga boleh seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita pilih, misalkan pilihannya adalah multiple choice. Nah, berikutnya kita pastikan memiliki soal. Kalau Anda di sini sudah punya soal seperti ini kira-kira. Nah, di sini ada kunci jawabannya juga. Yang perlu diperhatikan oleh Ustadz Ustazah adalah pembuatan soalnya berbeda dengan pembuatan soal pada umumnya. Kalau misalkan di sini 1, kemudian jawabannya adalah A, kemudian di bawahnya B, di samping kanannya ada C dan D, maka kali ini terlarang untuk menggunakan seperti ini. Karena kenapa? Ini akan dihitung satu bagian opsinya, berarti ini menjadi A semuanya dan ini menjadi B, tidak ada pilihan untuk D dan C. Maka Ustadz Ustazah pastikan harus mengubahnya. Seperti apa mengubahnya? Kita pastikan mengubahnya ke bentuk seperti yang saya sudah buat seperti ini. Nah, susunannya seperti ini. Nah, jadi kelebihannya di sini adalah menggunakan generator ini kita penginputannya cepat, tidak perlu lama, harus menginput satu-satu. Tapi kalau pakai generator, dia langsung sekaligus 20 soal, 30 bahkan lebih. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Dia tidak bisa memasukkan gambar. Jadi Ustadz Ustazah jangan memaksakan input atau memasukkan di sini sebuah gambar. Ini tidak akan bisa, ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah pembuatan soalnya. Jadi kita perlu tandai saja. Misalkan di sini gambar nomor 5. Nomor 5 ini gambar, ya sudah, itu mudah. Tetapi kalau misalkan banyak, tandai saja. Misalkan di sini dalam kurung gambar. Ini untuk menandainya. Kapan kita mengeditnya? Nanti ketika kita masuk di e-learning Permata Papuanya di sini nanti. Nah, ya, jadi seperti itu. Kemudian kelebihannya yang lainnya adalah Ustadz Ustazah nggak perlu namanya khawatir tentang masalah penomoran. Misalkan di sini 1, kemudian di sini ternyata salah ketik lagi menjadi 1. Ini enggak apa-apa, ini enggak masalah. Karena kenapa? Nanti e-learning Permata Papua otomatis menomorkan ulang penomorannya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada misalkan A, kemudian ketik A lagi. Enggak masalah. Ini semuanya akan dirubah dengan e-learning Permata Papua nantinya. Jadi tidak masalah. Baik, langsung saja ya kita praktik. Yang ini kita abaikan. Kemudian bagaimana untuk mengetahui, untuk memberikan jawabannya? Ini kita bisa beri tanda bintang di depan atau sebelum huruf opsi yang kita miliki. Jadi kita tambahkan tanda bintang seperti ini. Misalkan di sini kan ada kunci jawabannya ya. Kuncinya A, berarti kita berikan di sini A. Kemudian yang berikutnya C A.
seperti ini. Oke. Depannya kalau misalkan seperti ini Ustadz saja jangan paksakan. Jadi penomornya harus benar-benar tidak berdasarkan numbering. Jadi khusus begini saja Ustadz. Kalau misalkan ada kasusnya seperti ini, di sini kita tinggal hapus saja. Hapus di modelnya saja bisa ya. Jadi nggak usah dipikirkan, nanti kita di generatornya gini kita bisa rubah. Langsung saja kita copy dari atas sampai di sini. Kemudian kita copy, kita pindahkan ke blackboard generator yang kita buat tadi. Kemudian kita klik kanan paste. Nah, di sini barulah kita mengubahnya. A titik, kemudian kita berikan tanda bintang. Kemudian di sini B titik, C titik, D titik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini sudah kita buat soalnya, dan di sini tidak ada gambar. Kenapa? Karena di sini tidak bisa memuat gambar. Otomatis Ustazah cuma berikan tanda saja, seperti di sini gambar. Nah, kemudian jika sudah kita generate test question. Oke. Nah, di sini ada yang salah. Kalau yang tandanya hijau seperti ini berarti sudah benar. Di sini ada yang salah. Kenapa? Kita klik aja di sini. Biarkan saja kursor kita, nanti akan ada muncul nomor 5, gambar. Nah, itu keterangannya, gambar. Perhatikan gambar berikut. Kenapa model generator ini tidak bisa merespon atau misalkan membenarkan ini soal ini, padahal misalkan jawabannya sudah benar? Karena kita tidak memberikan spasi jarak antara opsi dan soal berikutnya. Berarti kita harus enter satu kali seperti ini. Kemudian yang ini, yang bagian bawah juga kita harus enter lagi. Kemudian kita tes generator lagi. Nah, ini sudah benar. Tinggal yang ini saja yang belum. Kenapa? Ya itu tadi, karena di sini tidak ada opsinya. Berarti ini kita pindahkan saja ke bagian bawah seperti ini. Nah, jangan di enter juga ya. Kalau di enter berarti dia masuknya opsi. Berarti kita langsung paste seperti ini. Nanti kalau misalkan supaya merapihkan kembali, kita tinggal edit saja. Langsung kita tes generator test question. Nah, ini sudah jadi semuanya, sudah aman ya. Dan ini bisa dimasukkan ke model. Nah, setelah ini jadi semuanya, kuisnya sudah, nama tes kuisnya sudah kita buat, langsung saja kita klik download question pool. Jangan yang ini, karena kalau yang ini hanya berupa teks saja, sama seperti di sini di Word. Tapi kita gunakan namanya download question pool. Kita klik, otomatis nanti akan muncul download. Kalau misalkan Ustazah tidak menggunakan Internet Download Manager, nanti biasanya terdownload langsung ke bawah, di bagian sebelah bawah sini ya. Langsung kita download. Nah, kita perhatikan letaknya ada di mana? Download, compression, ada quiz zip. Kita cari letaknya di mana? Ada download, compress, ada namanya nih. Ada di sini letaknya. Hanya 15 kilobyte saja. Oke, setelah kita tahu lokasinya, kita kembali ke Moodle atau ke e-learning Permata Papua. Langsung saja kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian kita tambahkan quiz. Berikutnya kita berikan nama, misalkan quiz MTK 7. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Timingnya seperti pada umumnya, boleh diaktifkan, boleh juga tidak. Limitnya boleh, misalkan cuma 10 menit, karena cuma 5 nomor. Berarti 2 menit pengerjaannya untuk satu nomor. Bisa diaktifkan juga, berarti ini untuk waktunya misalkan besok. Pilih besok, dan untuk berakhir kuisnya besok juga di tanggal 8. Kemudian jamnya kapan dimulai? Jamnya misalkan jam 10, kemudian berakhir kita berikan waktu misalkan sampai jam 11. Berarti jaraknya kuis itu dibuka dari jam 10 sampai jam 11.19. Oke, kemudian kalau sudah nilainya, atau di sini kalau misalkan Ustazah menggunakan bahasa Inggris, di sini ada grade. Grade-nya nanti di sini ada tidak terbatas ya. Kalau misalkan kita rubah bahasa Indonesia, kita pilih namanya 1 kali di sini, supaya siswa menjawabnya hanya 1 kali saja. Kemudian di bagian bawah sini activity completion-nya kita pilih namanya show activity as complete.
Kalau misalkan di sini mau dicentang boleh, tandanya siswa sudah mengerjakan dan sudah diberikan nilai oleh guru, baru dinyatakan sudah selesai. Seperti itu. Nah, kalau sudah, langsung kita simpan dan tampilkan. Nah, pada bagian ini kita sudah masuk. Kita tidak perlu lagi masuk ke sini. Itu nanti kita harus upload kuis yang kita download tadi dari Blackboard Generator tadi. Caranya, ada tanda gear di bagian pojok kanan atas, menu aksi. Kemudian kita scroll ke bawah, cari namanya import. Nah, jika sudah, format berkasnya kita pilih Blackboard. Kemudian berkasnya kita cari yang tadi, yang sudah kita download. Nah, ini kita tarik seperti ini ya. Oke, kita tarik seperti ini, boleh. Seperti ini aja, maaf. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik drag and drop ke sini. Kemudian kita klik import. Nah, ini sudah selesai. Ya. Nah, di sini ada keterangannya gambar nomor 5 karena ada gambarnya. Kita lanjutkan. Setelah itu, kita centang di sini. Jangan satu-satu, capek. Kalau misalkan soalnya sampai 30, masa kita mau klik 30, kita pilih semuanya. Kemudian pindahkan ini, biarkan default seperti ini. Biarkan aja. Kemudian kita pindahkan ke quiz. Ini sudah selesai, kembali. Kita kembali ke bank soal. Ya, ke quiz. Ke quiz ini, kemudian kita pilih di sini edit quiz. Nah, setelah ini kita berikan grade, misalkan 100. Kemudian kocok pertanyaan atau sevel. Kemudian di sini tambahkan. Kalau kemarin sebelumnya di tahap awal kita buat sebuah pertanyaan baru, ini tidak perlu, kita langsung from question bank. Nah, sekarang kita cari. Tadi kita menyimpannya, namanya adalah di quiz MTK 7. Pastikan namanya harus dihafal. Kemudian kita klik, kita pilih semua, kemudian kita add quiz. Nah, ini sudah jadi semuanya. Secara otomatis dia menyusun semuanya. Nah, kemudian kita tinggal preview. Previewnya kita kembali ke quiz MTK. Nah, ini kemudian kita pilih pertinjauan. Kita mulai usahanya. Nah, itu tadi ya. Ini enaknya, waktunya sudah ada. Kemudian di sini kelebihannya, di sini akan disusun ulang penomorannya. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti di sini ada opsi-opsinya juga ya. Kemudian yang tadinya A berubah menjadi A B C D, lengkap semuanya. Jadi ustadznya tidak repot-repot lagi seperti itu. Nah, ini nomor 5. Oke, kita kembali. Tadi kan ada yang penomorannya yang harus kita rubah ya. Kita klik quiz. Kemudian kita pilih edit quiz. Nah, tadi ada namanya soal bergambar. Soal bergambar ini kita tinggal klik di sini. Klik. Nah, ini kan ada gambarnya. Ya, namanya, nama soalnya. Ini kita bisa hapus saja. Ini bisa kita hapus untuk penanda. Kemudian kita arahkan enter 1 kali. Kemudian kita lihat ini dari Word kita bisa drag and drop langsung seperti ini ya, atau bisa di copy juga ya. Kita copy, paste. Nah, seperti itu, mudah kan? Nah, secara otomatis di sini ada langsung muncul grade-nya. Kalau sudah, simpan perubahan. Kemudian kita pertinjauan kembali, preview. Nah, kita cari soal di mana tadi ada letaknya. Coba kita lihat. Nah, otomatis dia akan ada gambarnya. Oke, baik Ustazah, sekian materi tentang cara cepat untuk membuat soal secara langsung, bisa diketik menggunakan Word langsung ke Blackboard. Demikian. Kalau ada komentar atau misalkan pertanyaan, silahkan komentar di bawah agar mendapatkan informasi lebih lanjut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.